Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Ardianto dengan NIM 21122241 dari kelas 21 S1 SI 06. Saya akan mempresentasikan ringkasan dari apa yang saya baca, yaitu bab pertama, Organization dan Organizational Theories dari buku Organization and the Business Environment karya David Campbell dan Tom Craig. Asal organisasi dapat ditelusuri ke peradaban kuno, di mana pengelompokan individu dibentuk sebagai struktur sosial untuk bekerja sama mencapai tujuan. Talcott Parsons menjelaskan pengembangan organisasi sebagai mekanisme utama oleh bagaimana suatu hal terselesaikan dalam perbedaan sosial, di mana tujuan yang di luar kemampuan individual dapat diraih. Ciri organisasi adalah terdiri dari individu yang menjalankan peran sesuai keahlian, ketertarikan, atau spesialisasi, memiliki tujuan, dan memiliki batasan secara jelas. Mengapa orang berorganisasi? Organisasi sebagai tempat bersinergi, di mana manfaat didapatkan dalam bekerja sama daripada bekerja sendirian. Organisasi sebagai tempat berbagi tugas, seperti pada gambar tersebut. Pengendara mengendari motornya, sedangkan penumpang mengarahkan jalannya. Organisasi dapat meningkatkan kinerja dengan memahami pembagian peran dan menerima serta menghormati tanggung jawab dan wewenang. Teori organisasi. Ada teori klasik yang berfokus pada hasil dan produktivitas organisasi. Pertama, teori klasik oleh Henry Fayol atau sering dikenal Fayolisme. Terdapat 14 prinsip manajemen. Ada divisi kerja, otoritas, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, subordinasi kepentingan individu, remunerasi atau upah adil, sentralisasi, hierarki, pesan, ekuitas, stabilitas masa jabatan, inisiatif, dan terakhir esprit de corps. Dan Henry Fayol juga memecah aktivitas penting dalam organisasi, yaitu teknik, komersial, finansial, keamanan, akuntansi, manajerial, dan administratif. Kedua, teori klasik aliran manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Taylor. Prinsipnya pengembangan struktur organisasi yang minimal menggantikan praktik rule of thumb yang lama, seleksi ilmiah dan pelatihan karyawan, dan uang sebagai motivasi. Ketiga, teori klasik aliran birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Penelitiannya berusaha untuk menetapkan alasan mengapa individu bertindak secara tertentu dan mengapa mereka mematuhi yang berwenang di atas mereka. Individu mematuhi individu lainnya karena pengaruh otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas rasional hukum. Beralih teori selanjutnya, yaitu teori relasi manusia, berfokus pada hubungan manusia dan motivasinya dalam mencapai hasil yang optimal. Dengan penelitian Hawthorne yang dilakukan oleh Elton Mayo, dikemukakan bahwa individu menghasilkan hasil yang lebih tinggi saat manajemennya memperhatikan hubungan sosialnya. Ciri individu dalam berorganisasi salah satunya berkelompok. Pada contoh kali ini terdapat dua tempat kerja yang posisi dan arah kerjanya yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa hasilnya meningkat pada garis produksi bengkok karena relasi hubungan yang diciptakan semakin erat daripada posisi tempat duduk dalam garis produksi lurus. Misal dalam garis produksi bengkok, posisi individu A lebih dekat dengan posisi individu B, I, dan H daripada dalam garis produksi lurus yang hanya dekat dengan posisi individu B saja. Beralih teori selanjutnya, yaitu teori sistem, memandang organisasi sebagai sistem yang utuh. Seperti sistem pada tubuh manusia, terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki sistem tersendiri dalam kerjasama sebagai kesatuan sistem yang lebih besar. Beralih teori selanjutnya, yaitu teori kontingensi, yang bergantung pada berbagai faktor terkait organisasi tersebut. Byrne dan Stalker mengemukakan dua desain organisasi, yaitu mekanik dan organik. Mekanik memiliki ciri mirip dengan birokrasi, tugas jelas dan terspesialisasi, terpusat pada organisasi atas, instruksi dan keputusan yang jelas, dan mendorong loyalitas. Sedangkan organik mementingkan pengetahuan khusus, keterampilan, dan pengalaman. Definisi tugas yang diulang terus-menerus,
berbentuk jaringan, tak selalu berkaitan dengan otoritas, komunikasi mengarah horizontal, dan komitmen yang meluas dan penekanan terhadap kontribusi individu. Berbeda dengan Burn dan Stalker, Lorz dan Lawrence dalam hasil studinya bahwa organisasi yang berhasil selalu menyusun strukturnya dengan pola konsisten yang sesuai dengan lingkungannya. Pembuktiannya dapat diuji dengan komponen atau variabel dasar. Pertama, formalitas dan struktur. Kedua, orientasi waktu. Ketiga, orientasi tujuan. Keempat, orientasi hubungan intrapersonal. Terakhir, ada detail buku yang saya ringkas salah satu babnya. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada dan kesalahan yang sudah diperbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.